Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islahuddin, salah satu dosen program studi teknik industri di Universitas Dian Nuswantoro. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen 2022. Dalam bidang pengajaran ini saya akan mencoba memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah mekanika teknik. Dalam pembahasan yang akan saya sampaikan itu berisi deskripsi mata kuliah. Ini merupakan penjelasan tentang mata kuliah mekanika teknik itu seperti apa. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang akan diterima, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Materi pembelajaran ini materi apa saja yang kami sampaikan dalam mata kuliah mekanika teknik. Metode pembelajaran ini saya gunakan jenisnya adalah blended learning. Terus interaksi pembelajaran ini ada beberapa hal yang kami gunakan. Terus yang selanjutnya adalah sistem dan bentuk penilaian serta rekaman video pembelajaran selama saya mengajar mata kuliah mekanika teknik. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait identitas mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempunyai nama mekanika teknik dengan kode mata kuliah E126-205 yang diambil untuk mahasiswa semester 2. Jumlah SKS-nya 2 SKS. Jenis mata kuliah ini adalah mata kuliah teori serta mempunyai mata kuliah prasyarat yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah mekanika teknik, yaitu mata kuliah fisika 1. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang analisis terhadap suatu struktur atau mesin dalam kondisi setimbang dengan menggunakan teori sains dan matematik yang meliputi vektor, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3, serta persamaan kesetimbangan, perhitungan gaya-gaya internal yang diterima oleh suatu mesin tersebut, serta pengaruhnya dan akan dimanfaatkan untuk perancangan dalam pemilihan komponen suatu mesin. Ya. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah capaian pembelajaran dari sisi program studi. Yang ini artinya adalah program studi membebankan capaian pembelajaran kepada mata kuliah mekanika teknik. Capaian pembelajaran ini ada dua. Yang pertama adalah menguasai konsep dasar teoritis sains aplikasi matematik rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan juga perencanaan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Selanjutnya yang kedua adalah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, dan juga eksperimental. Selain capaian pembelajaran program studi, mata kuliah ini juga mempunyai capaian pembelajaran yang antara lain mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini harus mampu menganalisis gaya internal pada suatu sistem dengan mempertimbangkan kondisi setimbang dengan penuh tanggung jawab dan bermutu. Yang kedua, mahasiswa juga dibekali ketika setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa harus mampu merancang penggunaan poros dan kelengkapannya menggunakan dasar-dasar analisis mekanika statik serta menggunakan software dengan sumber referensi yang bermutu, terukur, dan sahih. Yang selanjutnya, materi pembelajaran yang akan saya sampaikan selama 1 semester sebagai berikut. Yang pertama, pengantar mekanika. Ini menjelaskan terkait ilmu apa saja yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi terkait mekanika teknik. Yang kedua, terkait materinya adalah sistem gaya 1, itu berisi tentang resultan gaya, metode-metode penyelesaiannya, serta momen dan kopel untuk 2 dimensi. Sedangkan yang materi nomor 3 itu adalah sistem gaya nomor 2 yang semuanya mulai dari resultan gaya, momen, dan kopel bentuknya dalam kondisi 3 dimensi atau bentuk 3 dimensi. Yang nomor 4 materi yang saya sampaikan adalah terkait equilibrium, itu melihat kondisi sistem itu dalam kondisi setimbang. Sebelum kita melakukan perhitungan gaya yang bekerja, momen, dan kopelnya, itu kita melihat kondisi setimbang dari sistem tersebut. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan nomor 5 adalah analisis struktur dan trust,
Jadi mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang trust itu sendiri. Selanjutnya bagaimana perhitungan gaya yang ada di trust. Selanjutnya adalah setelah mengetahui analisis trust ini sendiri, mahasiswa diajarkan tentang dasar mechanical design. Yang ini berisi tentang pengetahuan mahasiswa terkait perancangan dalam hal mechanical design. Yang harus dipahami mahasiswa adalah dalam merancang suatu mechanical design ini, pemilihan suatu bahan itu menjadi hal penting. Kenapa? Dalam bahan itu kita dapat menghitung kekuatan tarik, tegangan tarik yang terjadi, sehingga kita bisa menentukan bahwa kekuatan dari mechanical design yang kita rancang itu kuat atau tidak. Selanjutnya, setelah kita tahu dasar mechanical design, mahasiswa akan diberikan pemahaman terkait perancangan mechanical component. Salah satunya adalah perancangan poros di sini, perancangan motor sendiri. Ya, di sini memberikan pemahaman mahasiswa untuk merancang komponen-komponen yang ada di mesin. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini ada dua jenis, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini saya menggunakan metode Zoom ataupun Jmeet yang saya gunakan untuk pertemuan tatap maya. Ya, selanjutnya menggunakan metode asinkronus ini saya menggunakan metode LMS dari Udinus yang sudah difasilitasi dengan nama Kulino, Kuliah Online Universitas Dian Nuswantoro. Semua materi pembelajaran akan saya sampaikan di Kulino. Interaksi pembelajaran itu terdapat 3 hal yang saya gunakan. Yang pertama, ketika offline kita akan berinteraksi di ruang kelas, itu dengan melakukan diskusi, tanya jawab di ruang kelas tersebut. Selanjutnya menggunakan media WhatsApp group yang itu saya gunakan untuk memberikan informasi-informasi terkait tugas ataupun informasi perkuliahan lainnya. Di Kulino, di LMS tadi juga saya masukkan forum diskusi yang kita bisa gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian di sini saya bagi menjadi 4 komponen. Komponen pertama itu terkait tugas, komponen kedua UAS, UTS, dan lain-lain. Lain-lain ini berisi terkait tentang kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Kehadiran ini adalah presensi mahasiswa setiap mengikuti perkuliahan, sedangkan keaktifan ini dinilai dari interaksi mahasiswa dengan dosen selama perkuliahan ataupun terkait dengan tugas-tugas yang disubmit dia tidak telat, itu menjadi poin juga keaktifan mahasiswa. Selanjutnya adalah UTS, itu nilainya adalah 20%, yang itu merupakan ujian tertulis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sedangkan UAS ini ujian tertulis juga dari semester 8, dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Dan selanjutnya terkait tugas ini ada 5 sebenarnya, 4 secara individu dan 1 secara kelompok. Yang kelompok ini mempunyai peran penting dalam penguasaan materi di mekanika teknik, yaitu terkait dengan tugas equilibrium yang dikerjakan secara kelompok, yang nanti proses penilaiannya akan menggunakan konsep rubrik analitik. Ya, berikut adalah bentuk-bentuk penilaian. Yang pertama, tes tertulis. Tadi saya sampaikan, tes ini digunakan untuk menilai mahasiswa di UTS dan UAS. Terus selanjutnya bentuk non-tes ini yang tidak bisa diukur melalui tes, itu bisa kita gunakan dalam hal interaksi tadi, keaktifan mahasiswa, itu bentuknya dinilai dari non-tes. Serta penugasan yang digunakan untuk memberikan nilai tugas kepada mahasiswa. Untuk skala penilaian di mekanika teknik ini mengacu kepada SK Rektor nomor 77 tahun 2018 yang terkait skala dari pemberian nilai di Universitas Dian Nuswantoro. Selanjutnya adalah pemaparan video pembelajaran selama perkuliahan mata kuliah mekanika teknik. Oke, baik, kita mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah mekanika teknik yang
erat hubungannya dengan lanjutan dari mata kuliah Fisika 1 yang sudah kalian ambil di semester 1 ya. Jadi pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana dari perkuliahan kita yang akan nanti kita lalui selama 1 semester ke depan, yang kita akan membahas lebih detail lagi apa itu mata kuliah mekanika teknik. Mata kuliah ini sebelumnya saya sampaikan bahwa ini merupakan rumpun dari engineering science yang merupakan kelompok bidang atau kelompok ilmu yang hubungannya dengan ilmu-ilmu atau teknologi rekayasa, yang itu menjadi dasar atau support sebagai industrial engineering yang kedepannya kalian gunakan untuk perancangan suatu mesin, perancangan suatu alat, ataupun perancangan suatu sistem yang kita gunakan di suatu industri. Baik, mungkin saya sebelum masuk ke materi, mungkin saya tanya gimana kabar kalian saat ini. Ini kita masih kondisinya masih online ya, jadi semoga tahun depan kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Gimana kabar kalian saat ini? Baik, Pak. Oke, baik ya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah terlebih dahulu. Yang pertama ini terkait sistem penilaian atau persentase ya. Persentase dari penilaian yang nanti akan saya inputkan ke sistem di Siadin kalian masing-masing ya. Jadi di sini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama terkait tugas, ini tugasnya proporsinya cukup besar ya. Proporsinya cukup besar. Di sini ada tugasnya ada 4 yang terdiri dari tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu ini jumlahnya ada 40% dari total 35% dan tugas kelompoknya ada 60% dari 35%. Selanjutnya ada komponen UAS, itu terdiri dari nilai ujian akhir semester yang kalian nanti hadapi ya di UAS di akhir semester. Selanjutnya ada nilai UTS di pertengahan semester, itu nominalnya sebesar 20%, sedangkan untuk lain-lain ini terdiri dari 2 hal, yaitu kehadiran itu 60% bobotnya dan keaktifan. 60% ini dari 15% dan keaktifan ini terdiri dari 40%. Keaktifan ini berupa apa? Keaktifan ini akan saya terjemahkan keaktifan kalian dalam proses belajar mengajar. Mungkin bisa jadi pertanyaan ataupun mungkin saya kasih pertanyaan dan itu kalian menjawab, itu akan jadi poin lebih untuk bagian ini, yaitu bagian keaktifan untuk penilaian dari mata kuliah mekanika teknik. Baik, mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terkait sistem penilaian atau proporsi penilaian yang nanti akan saya masukkan ke sistem Siadin kalian? Belum ada, Pak. Baik, sepertinya belum ada. Mungkin saya lanjutkan kembali sedikit mengenai aturan kelas. Aturan kelas ini kita sepakati bersama biar nanti saat proses belajar mengajar yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar ya. Ini yang pertama, keterlambatan yang diizinkan itu sebesar 15 menit setelah kelas dimulai, itu yang itu ditandai dengan dimulainya ya, di runningnya kelas virtual seperti ini. Ataupun nanti kalau tatap muka juga saya akan menerapkan hal yang sama, yaitu 15 menit ketika kita kelas mulai, dan waktu kalau lebih dari 15 menit mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan. Ataupun mengikuti tapi absennya tidak ada ya, tidak diberikan absen untuk mahasiswa yang terlambat. Saat perkuliahan ini diwajibkan mahasiswa on cam, yaitu untuk mengetahui ini sebenarnya kalian mengikutinya dengan serius atau tidak gitu ya. Kami harapkan apabila ada yang terkendala dengan jaringan ataupun apapun itu ya, nanti bisa disampaikan ke saya, nanti bisa saya maklumi. Baik, untuk perkuliahan nanti akan saya sampaikan juga, misal materinya itu di mana saya akan upload di
LMS Kulino ya. Nanti akan saya berikan materinya, terus mungkin link kalau misal ada pertemuan secara virtual seperti ini akan saya sampaikan rekamannya juga. Setelah itu ada presensi di sana. Selanjutnya untuk kendala perkuliahan dapat menghubungi saya melalui email Nur Islahuddin ini dsn.dinus.ac.id atau handphone nomor sekian, dan itu bisa kalian dapatkan informasi ini juga di Syahadin juga sudah saya cantumkan ya, nama ada email dan nomornya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke referensi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, ya ada yang mau ditanyakan? Tiffany? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada. Belum ada, Pak. Baik, oke Tiffany. Kita lanjutkan. Jadi dalam perkuliahan ini mekanika teknik, saya akan menggunakan 4 referensi utama ini. 3 referensi utama dan 1 tambahan. Ini yang akan saya gunakan untuk mendeliver materi-materi tentang mekanika teknik. Ada yang dari ini Meriam ini dengan judul bukunya Engineering Mekanik dari Wiley, terus ada Johnston itu dengan tentang vektor mekanik for engineers. Ini dari McGraw Hill tahun 1976, serta Sigley itu mechanical engineering design. Terus ada selanjutnya ada bahan ajar yang terkait tentang mekanika teknik dari pustaka Undip ya. Yang saya ambil itu karangan dari Agus Supriya. Baik, oke. Sedikit pembahasan. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang pengantar mekanika teknik. Jadi gambaran besarnya mata kuliah ini itu sebenarnya dia akan merancang atau tujuan utamanya dia akan menganalisis gaya-gaya internal yang bekerja pada suatu sistem gaya. Yang itu bisa ditemui dari misal ada suatu mesin, terus kerangkanya itu bagaimana mesinnya, gaya yang bekerja di mesin itu seperti apa. Adapun juga bagaimana kita cara mendesain poros dari suatu mesin itu. Bagaimana cara mendesain mekanikalnya itu seperti apa. Itu kita bisa ambil atau kita bisa gunakan teori-teori yang ada di mekanika ini untuk perancang. Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya sampaikan dulu terkait materi atau deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini tadi saya sampaikan merupakan lanjutan ya dari fisika yang itu berisi tentang analisis terhadap suatu mesin atau struktur dalam keadaan setimbang statis yang meliputi vektor hukum Newton 1, 2, dan 3. Persamaan kesetimbangan ini berupa perhitungan gaya-gaya yang diterima oleh suatu struktur atau mesin tersebut, dan pengaruh dari gaya ini itu seperti apa yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk perancangan pemilihan komponen. Ya, jadi pada prinsipnya mata kuliah ini itu sebenarnya sebagai dasar kita untuk merancang ya, untuk merancang suatu komponen yang dia itu melihat gaya-gaya internal dari suatu sistem itu. Ya, itu merupakan dasar dari mekanika teknik ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan tentang konsep dasar matematik dasarnya. Jadi dasar dari ilmu mekanika itu apa saja sih? Apa yang harus dipelajari dari ilmu mekanika akan saya sampaikan di sini. Jadi untuk capaian pembelajaran pertemuan ini mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar sains matematik untuk menyelesaikan permasalahan sistem gaya. Jadi untuk kemampuan yang akan didapatkan dari pertemuan ini apa? Mahasiswa dapat menjelaskan cabang ilmu mekanika dan menerapkan konsep teoritis dasar perhitungan analisis suatu gaya ya. Baik, akan saya sampaikan tentang agenda kita sore hari ini. Jadi kita akan membahas tentang ilmu mekanika itu seperti apa, hukum Newton, dasar vektor, dan kita akan melakukan kesimpulan itu seperti apa untuk materi yang pertama. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama itu. Mungkin
Saya sedikit tanya dulu. Ini ada suatu truk gitu ya, yang biasanya untuk penyangga kren suatu bangunan atau suatu mesin untuk pembangunan suatu gedung gitu ya. Nah ini roboh. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan atau pemahaman kenapa kok bisa ya truk ini bisa roboh gitu ya. Mungkin ada yang mau coba kenapa sih truk ini kok bisa roboh gitu? Halo? Ada yang bisa menjawab atau ada yang mau berargumen tentang kenapa truk ini itu bisa roboh gitu ya? Saya mau berargumen, Pak. Ya, silakan Mas Efri, silakan. Ya, Pak. Kalau menurut saya mungkin karena beban yang diangkat itu melebihi kapasitas truk itu sendiri. Oh, Dan oke. posisinya juga mungkin kurang seperti standar yang sudah ditentukan gitu, sehingga menyebabkan hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Seperti itu, Pak. Oh, siap. Baik, bagus. Terima kasih Mas Efri atas argumennya atau pendapatnya. Ya, mungkin kita bahas dulu yang ini ya. Atau kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Kita simpan dulu nanti kita bahas yang kedua. Yang kedua ini ada jembatan yang roboh ini. Ya, kenapa kok roboh ini jembatan itu bisa terjadi roboh seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang mau berargumen atau berpendapat. Saya lagi boleh, Pak? Oh iya boleh, silakan Mas Efri, Oke. sekalian aja biar Yeah. itu. Oke, kalau menurut saya mungkin karena dari materialnya sendiri mungkin ada kemungkinan materialnya kurang dari standar yang ditentukan ataupun mungkin kurang maintenance yang seharusnya dapat dilakukan secara berkala sehingga menyebabkan kondisi bangunan itu sendiri lama-kelamaan akan menurun kualitasnya, dan apabila digunakan secara menerus dan dilewati oleh beban-beban yang berat lama-kelamaan karena kondisinya semakin menurun, akhirnya terjadilah insiden tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Efri, luar biasa ini penjelasannya ya, menarik sekali. Nah, ini hal-hal ini ya, mungkin kita bahas langsung. Hal-hal ini yang sebenarnya yang kita harus tanda tanya kan, ada tanda tanya ini. Kenapa kok bisa ini? Kenapa kok bisa? Sebentar. Ini tidak bisa ya. Oke, kenapa kok truk ini bisa roboh? Berarti ada tanda tanya. Ini apakah perhitungan yang digunakan oleh para engineer ini salah gitu ya? Atau bagaimana? Apa ada kendala yang lain atau ada kelalaian orang gitu ya? Atau dia salah hitung gitu ya? Wah, itu biasanya orang memunculkan pertanyaan seperti itu. Kok bisa nih roboh? Benar nggak sih hitung-hitungannya? Nah, itu biasanya hal yang sering kita dengar gitu ya. Nah, ini juga sama dengan jembatan. Ini benar nggak perhitungannya? Jangan-jangan dia salah ngitung. Nah, pernyataan-pernyataan ini sebenarnya yang harus kita pahami lebih dalam lagi, bahwa seorang engineering gitu ya, seorang engineer dalam melakukan rekayasa atau perekayasa gitu ya, rekayasa suatu sistem, suatu produk itu benar-benar sudah diperhitungkan matang-matang. Ya, apapun itu ya, mungkin dari sisi material tadi disampaikan oleh Mas Efri cukup menarik juga, terus dari sisi standar operasionalnya mungkin, terus dari standar pengelolaannya itu juga menjadi hal penting, bagaimana suatu sistem itu yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik dan dengan benar sesuai standar yang ada gitu ya. Jadi makanya kita harus bisa memahami perhitungan apa saja yang terjadi di suatu sistem itu gitu ya. Jadi kita jangan takut terhadap perhitungan itu yang ingin saya sampaikan, karena perhitungan itu mempunyai efek yang besar. Perhitungan-perhitungan ini akan menjadi dasar kita dalam sisi perancangannya. Sisi perancangan itu mempunyai efek besar terhadap kualitas dari hasil perancangan kita. Jadi jangan sampai kita ilfil gitu ya dengan perhitungan, karena kami lihat banyak yang menjadi momok gitu ya perhitungan-perhitungan itu bagi seorang sarjana teknik atau lulusan bidang teknik gitu ya. Makanya ini kalau kalian bisa melihat efeknya bahwa perhitungan itu menjadi hal penting, ya itu saya rasa itu akan membangkitkan kita bahwa kita harus bisa ini hitung
sistem ini gitu ya, biar kondisinya berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Evri atas diskusinya kita. Selanjutnya mungkin masuk ke materi ini ya. Sebenarnya apa sih mekanika? Jadi kasus tadi kita bawa ke sebenarnya apa sih mekanika gitu ya. Mekanika sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa itu merupakan cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam ya atau geraknya benda yang mengalami kerja atau aksi gaya gitu ya. Jadi itu adalah konsep mekanika. Jadi benda ini yang diam ya, kondisi diam benda yang dia geraknya itu ya itu mengalami kerja dari suatu gaya. Kita lihat bahwa cabang ilmu fisika ini, mekanika ini terdiri dari beberapa hal, ya, beberapa bagian atau beberapa rumpun lagi. Yang pertama itu adalah benda padat, ya. Jadi dia tidak berubah bentuk ketika menerima gaya. Itu kita namakan yang ini ada rigid bodies ini ya. Ini ada dua juga, ada yang statik dan dynamic. Jadi ketika dia menerima gaya, dia kondisinya statik diam ya. Itu yang akan menjadi materi kita di teknik industri ya. Kita lebih fokus ke mekanika statika gitu ya. Bukan yang dynamic. Nanti kalau dynamic biasanya banyak yang berhubungan dengan kinematika dinamika gitu ya. Terus ada juga yang berhubungan dengan deformable bodies gitu ya. Terus ada yang terkait dengan fluida, itu dengan incompressible, compressible dan lain-lain. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian yang hukum Newton ini. Tidak ada ya. Oke, baik. Mungkin kalau belum tidak ada, saya lanjutkan. Jadi apa saja yang harus kita pelajari dari ini ilmu mekanika ini? Kita harus mempelajari 3 hal di Newton ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Semua sudah kalian dapatkan di fisika, dan di sini pertemuan pertama saya akan merefresh kembali materi ini sehingga nanti ke depannya kalian lebih mudah dalam memahami materi-materi tentang mekanika teknik ya. Jadi yang pertama hukum Newton 1 ini benda diam yang dikatakan diam yang artinya jumlah gaya yang bekerja di benda tersebut itu 0. Ini konsep dasar. Nanti yang akan kalian bawa di perhitungan-perhitungan yang lain. Selanjutnya hukum Newton 2 itu adalah misalnya gaya yang bekerja pada massa itu bukan 0 ya. Jadi gaya ini yang bekerja pada suatu benda ini yang mempunyai massa itu besarnya adalah M sama dengan M kali A. F itu adalah gaya, M massa, dan A percepatan. Itu yang harus kalian ulangi lagi ya. Terus dalam perkembangannya, jadi kalau kita punya gaya yang dia mempunyai sudut gitu ya gayanya, dia akan punya komponen gaya yang itu dinamakan gaya Fx dan juga Y gitu ya. Dengan rumusnya M itu sama dengan Fx itu sama dengan M kali Ax dan Fy itu sama dengan M kali. Nah, sedangkan untuk gaya yang bekerja pada suatu benda ini berlawanan arah, berarti ada gaya aksi dan reaksi. Itu untuk hukum Newton 3. Jadi dari perkuliahan ini nanti kalian coba ya, di slide ini kalian bisa coba bagaimana perhitungannya. Ya, sekarang penutup. Jadi ilmu mekanika ini merupakan lanjutan dari ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya pada suatu benda. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan mekanika diperlukan ilmu dasar, yaitu hukum Newton dan dasar vektor. Ada 2 hal yang harus kalian ulangi dari fisika 1 untuk bisa menyelesaikan permasalahan mekanika. Yang selanjutnya adalah penjumlahan vektor ini dapat menggunakan 3 metode: poligon, jajar genjang, ataupun metode komponen. Baik, mungkin di sini dulu untuk pertemuan kita sore hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa nanti akan saya upload ya tugasnya di Kulino, bisa kalian kerjakan. Latihan lah, bukan tugas tapi latihan. Nanti ada beberapa soal yang itu bisa kalian gunakan untuk latihan. Kenapa? Di mekanika ini harus banyak latihan dan sering menyelesaikan soal. Kalau kalian tidak latihan, kalian akan kesulitan dalam memahami suatu problem di mekanika. Baik, demikian pemaparan terkait PDD UKT-PT yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.